Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pemirsa, kita berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa pemirsa, di hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Banten dan juga upaya menggugah kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak dini. Pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur jalan yang mantap ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan suatu daerah karena sarana tersebut sangat berperan dalam mobilitas manusia hingga distribusi barang dan jasa. Namun demikian, pemanfaatan transportasi yang telah mantap tersebut juga harus diiringi dengan kesadaran keselamatan berlalu lintas. Lalu seperti apa Pemprov Banten bersama dengan Dishub dan juga masyarakat bersinergi untuk mewujudkan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung untuk mewujudkan transportasi cerdas berkelanjutan, dan apakah Dishub Banten juga ini memberikan edukasi kepada para pengguna transportasi agar cakap dan patuh berlalu lintas. Senang sekali pemirsa, di studio telah hadir 3 narasumber kita yang akan membahas tema kita di hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan, sudah hadir Bapak Haji Ali Nurdin Agani SH.MH selaku Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat hari ini, Bapak boleh dipegang mic-nya. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. terima kasih banyak sudah mau hadir membersamai kita di pagi hari ini ya Pak. Terima kasih. Ya, dan kemudian narasumber kita yang kedua, kita perkenalkan sudah hadir juga Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Sudah ada Pak Siska. Suska. Baik, Assalamualaikum Pak Sekretaris. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir dan berkenan juga ya hadir di studio. Lalu di ujung sana sudah ada Bapak Ganteng, ini kawan lama saya juga ya. Sudah ada Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko, selaku tokoh masyarakat dan juga akademisi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga sudah mau membersamai kita di pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita juga akan melempar pertanyaan nanti ya kepada audiens. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu oleh Pak Ali Nurdin, mohon izin, seperti apa nih Pak terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tadi transportasi yang berkelanjutan dan juga cerdas di Provinsi Banten. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kami ingin menyikapi pertama bahwa jalan provinsi hampir 800 km dan akan bertambah beberapa jalan kabupaten kota yang mau ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Mungkin tahun ini bisa mencapai lebih dari 900 dan akan sampai di 1000 km mungkin nanti di tahun depan. Nah, dari total 779 km itu yang tersisa hanya sekitar 12 kilo yang belum mantap jalannya, walaupun perlu ada pelebaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu panjang jalan itu harus ada fasilitas jalannya. Fasilitas jalan itu adalah menjadi tugas Dinas Perhubungan. Contoh guardrail, marka, dan APIL ya, alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL namanya, ya lampu merah kalau kata orang kampung saya namanya lampu merah itu. Terus ada lampu isyarat yang kedip-kedip kuning kalau di sekolah, ada ada zebra cross. Kemudian juga fasilitas lain itu halte di depan sekolah, halte di depan perumahan, halte di kampung-kampung tempat-tempat strategis yang ada keramaian dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi wilayah tugasnya Dinas Perhubungan. Kemudian termasuk adalah petugas pengatur lalu lintas. Jangan sampai nanti generasi muda, siapa yang berkewajiban mengatur lalu lintas di jalan, nanti bilangnya Pak Ogah, kan repot. Nah, maka kita ingin meningkatkan penambahan personil, peningkatan profesionalisme, dan kemudian juga untuk menjaga persimpangan jalan. Nah, itu kita sampai hari ini sebagai anggota DPRD kita tidak memaklumi
adanya PAOGA di setiap persimpangan sekarang ini. Nah, lah terus negara hadir di mana begitu? Kalau kemudian yang hadir di sana adalah PAOGA, bukan fasilitas yang difasilitasi oleh pajak masyarakat, pajak rakyat. Dalam hal ini apil tadi, kemudian zebra cross, halte dan sebagainya, itu paling penting. Kemudian di setiap persimpangan ada personil disub yang menjaga dan sebagainya, sehingga negara kita itu jadi tertib kelihatannya. Kita malu misalkan ketika ada tamu-tamu dari luar misalkan melihat ini petugas dari mana misalkan, yaitu misalkan partisipasi dari publik, partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bukan yang itu, bukan untuk yang itu. Yang itu adalah tugas negara, tugas aparatur. Maka kita ingin meningkatkan kualitas aparatus dan menambah personil aparatur di persimpangan kereta api. Nah, ini juga penting di setiap persimpangan perlintasan kereta api, persimpangan-persimpangan di perlintasan kereta api kita juga ingin tingkatkan alat rambunya, kemudian petugas pengatur lalu lintas di rel kereta api di sepanjang rel kita dari ujung timur Bintaro sana sampai ujung barat sampai Merak misalkan. Nah, di setiap perlintasan kereta api kita ingin meningkatkan personil yang cukup, yang berkualitas dan kemudian dan siap menjaga. Karena tidak hanya dari Kemenhub yang di perlintasan sudah ada yang sudah ada pos-posnya. Banyak perlintasan-perlintasan yang tumbuh di tengah masyarakat seiring tumbuhnya penduduk. Maka kita harus meningkatkan itu. Kita ingin pelayanan publik dari pemerintah provinsi ini sangat prima, sangat baik, dan kemudian masyarakat menjadi percaya dan merasa memiliki ada awareness dari masyarakat bahwa kita hadir untuk memberi pelayanan kepada publik, memberi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Banten. Itu saya kira jangan panjang-panjang. Baik. Baik Pak Ali, dan tadi sudah disebutkan tidak hanya membangun sarana prasarana pendukung, jalan infrastruktur juga tadi sudah mantap, kemudian juga personil dinas perhubungannya juga yang juga harus ditingkatkan. Apalagi kita juga masih mendengar Pak Ali, mohon izin, ini masih ada kecelakaan yang terjadi ketika tidak ada palang pintu di kereta ya. Ini harus hadir negara. Baik, sudah hadir juga Pak Sekdis. Pak Sekdis mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa pembangunan sarana prasarana transportasi tadi untuk mendukung mobilitas sumber daya kita terbaik secara ekonomi dan juga masyarakat dari tahun ke tahun seperti apa perbandingan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dea dan para pemirsa baik yang di studio maupun di rumah dimanapun Anda berada semuanya. Salam sejahtera seluruhnya, salam sehat. Dinas Perhubungan ini adalah bagian dari tugas pemerintahan yang otomatis memang menjadi tugas kami sebagai pembantu gubernur. Dalam dekade 2 periode ini, maksud kami adalah periode yang sebelumnya adalah di RPJM 2017-2022 dan 2022 sampai 2026, yaitu RPJM di transisi. Memang sudah digariskan di situ bahwa pembangunan perhubungan itu adalah pembangunan yang berkeselamatan, sehingga memang orientasinya adalah selamat, baik itu membangun dari infrastrukturnya, fasilitas sarana dan prasarana, maupun membangun dari sisi mental atau mungkin SDM-nya ya, baik SDM yang ada di pemerintahan maupun SDM yang ada di masyarakat, baik dari level muda paling PAUD ya, maupun sampai kepada level SMA yang sekarang trendingnya boleh dikatakan hampir 60% pelanggaran dilakukan oleh para pelajar-pelajar yang sekarang masih istilahnya mencari jati dirinya. Sehingga dalam pembangunan perhubungan pun kami meletakkan dasar pada saat melakukan perencanaan, yaitu dengan melakukan forum OPD di tingkat teknis, kemudian di tingkat provinsi ada perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bapeda, dan itu semua menampung aspirasi daripada masyarakat.
Dan saat ini, sampai saat ini sekitar 69% pembangunan ada di wilayah utara dan selebihnya ada di wilayah selatan. Dan itu terus bergerak sesuai dengan visi dan misi yang dibangun oleh pimpinan daerah. Saya rasa itu aja yang boleh saya sampaikan. Baik, ini sesuai dengan tema adalah pembangunannya berkeselamatan tadi ya Pak ya. Terlebih tadi titik beratnya adalah pada remaja yang mungkin juga belum punya SIM tapi sudah mengendarai, ini kan juga menjadi problematika kita semua. Sudah ada Pak Eko di ujung sana. Pak Eko seperti apa nih? Mungkin dari tahun ke tahun Pak Eko sudah lama juga berdomisili di Banten ya Pak, betul ya? Seperti apa nih Pak? Mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sarana prasarana transportasi yang sudah dibuat oleh Pemprov Banten sejauh ini seperti apa perkembangannya? Baik, saya lihat Banten berkembang dengan pesat ya, apalagi dari saya semenjak ke Banten, dan di Banten sudah ada regulasinya itu pajak ya, Undang-Undang Perda nomor 4 tahun 2001, juga retribusi itu berubah ya, Banten sudah berubah. Tetapi kata clue-nya begini, ketertiban sebuah bangsa, ketertiban sebuah daerah atau provinsi itu bagaimana tertibnya berlalu lintas misalkan. Nah, tertibnya lalu lintas itu tidak serta-merta gampang ya, itu butuh sebuah liku-liku jalan panjang. Salah satunya adalah butuh sistem regulasi, terus yang kedua adalah manusianya, terus jalan yang baik gitu kan. Itu adalah prasyarat untuk berlalu lintas yang baik misalkan. Lalu berlalu lintas yang baik itu tentu butuh sebuah edukasi lah. Edukasi itu dimaknai bahwa edukasi itu adalah jalan mencari jati diri. Nah, dalam jati diri itu adalah menyimak ujung-ujungnya adalah bagaimana beradab ya. Nah, saya selama di Banten memang belum ada sebuah gebrakan yang menjanjikan dari pemerintah provinsi misalkan tentang bagaimana platform ya, model cara yang menarik, bagaimana ada edukasi sejak dini berlalu lintas itu. Nanti kita tanya ke Pak Sekdis ya, adakah program itu ya, platform itu, saya pikir perlu ditanyakan itu. Baik, namun secara perkembangan tadi disebutkan Pak Eko sudah cukup sangat berkembang dan juga untuk mendukung pertumbuhan juga ya di Provinsi Banten. Saya mau kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan, seperti apa nih? Karena pembangunan infrastruktur tadi seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa ini sangat juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi juga ada pembangunan antara utara dan juga selatan. Nah, seperti apa nih Pak? Apakah ada treatment khusus juga untuk kemudian menyamakan pertumbuhan dan juga perkembangan utara dan selatan? Ya. Walaupun kita bicara tentang pertumbuhan di forum ini, kita lagi bicaranya fasilitasi dia, tapi yang apa-apa. Saya kira pertumbuhan di selatan sudah mulai dengan hadirnya tol Serang Panimbang itu akan serta-merta terjadi juga pertumbuhan, menimbulkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kita sudah mendorong kepada pemerintah untuk membangun klaster-klaster di setiap pintu tol. Misalkan tentang membangun klaster-klaster industri manufaktur. Kita nggak boleh industri berat di sana. Industri berat udah biarin di wilayah utara aja. Manufaktur, kemudian adalah pertanian, peternakan, dan hasil-hasil pengolahan hasil pertanian dan hasil peternakan. Hasil pertanian dan hasil peternakan itu misalkan membangun industri susu ya, susu dari hasil peternakan gitu. Banyak saya kira investor-investor baik dalam negeri atau luar negeri untuk tertarik menanamkan investasinya di wilayah itu. Tetapi tugas pemerintah adalah memfasilitasinya. Nah, karena kita sekarang lagi bicara aja tentang soal ketimpangan. Kalau soal fasilitas lalu lintas, fasilitas sarana prasarana, kita tidak melihat di sini berkembang, di selatan tidak berkembang. Semua jalan provinsi harus difasilitasi. Soal kesadaran masyarakat tentang berlalu lintas dan lain sebagainya, nah itu nanti topiknya topik lain. Ini kita bicara adalah tentang fasilitas jalan-jalan provinsi yang memadai, rambu, marka. Sekarang begini, misalkan kita ada di jalan di wilayah selatan, karena di situ sepi, misalkan udahlah nggak usah dikasih petunjuk ke kiri, ke Menes, ke kanan, ke sini, nggak usah ditulis begitu.
Nah, yang kalau orang kampungnya ya nyampe dia ke sana sini. Kalau ada tamu, walaupun sekarang ada waze, tapi kan juga tidak semua menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Itu perlu difasilitasi. Jalan-jalan provinsi itu perlu difasilitasi. Dan APBD kita selalu meningkat. Hari ini sekitar 12, sekian triliun. Nah, kita meminta kepada Dishub membuat program-program strategis terhadap fasilitas jalan-jalan provinsi. Biar kelihatan baik, biar kelihatan mantap, dan kemudian biar kelihatan beradab. Sehingga di jalan-jalan dikurangi, dan dari mulai sekarang Pak Ogah-Pagotnya dikurangi. Kalau perlu ditertibkan oleh Dishub. Dishub jangan merasa misalkan mereka membantu secara maksimal, nanti Dishubnya tidur. Gak boleh kalau kayak gitu. Jadi Pak Ogah-Pagotnya itu kalau perlu direkrut aja jadi staf Dishub, sehingga kerjanya ada SOP-nya, gitu ya. Itu yang penting. Kita stressingnya ke sana dia. Jadi kita tidak bicara pertumbuhan, kita tidak bicara, kalau mau pertumbuhannya pertumbuhan kendaraan yang kita bahas nih. Pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan tingkat kemacetan, apa yang perlu dilakukan oleh kita. Saya kira itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ali, dan kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita juga akan meminta respon dari Pak Sekdis terkait tadi ada tanggapan juga dari Pak Eko menunggu gebrakan ya, yang kemudian juga bisa meningkatkan kesadaran tadi berkeselamatan berlalu lintas. Tetap bersama kami pemirsa dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, kita berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik, sudah ada audiens ya dari berbagai kampus dari Provinsi Banten ya, luar biasa. Dan kita juga masih ditemani Bapak Haji Ali Nurdin Agani SHMH, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, dan juga ada Sekretaris Dinas Perhubungan, dan juga Pak Eko selaku tokoh masyarakat dan juga akademisi. Sebelum saya mau kembali ke Pak Sekdis, saya mau ke Pak Ali kembali. Ini, iya, baik. Bapak mungkin boleh dijelaskan juga, kalau tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menyebutkan juga pendapatan kita selalu bertumbuh naik luar biasa ya pertumbuhannya. Lalu seperti apa nih dukungan dari regulasi dan juga penganggaran untuk terus meningkatkan tadi sarana prasarana transportasi? Peningkatan pendapatan provinsi itu terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor. Itu artinya pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Banten lumayan signifikan. Nah, kemudian kita ingin membangun, tugas DPRD itu adalah membackup program kerja yang sudah dibuat oleh dinas. Komisi 4 itu salah satu mitranya adalah Dinas Perhubungan. Nah, kita ingin ada program-program strategis dari Dinas Perhubungan yang diusulkan selain kepada TAPD tentu juga kepada kami. Nah, kami DPRD mengharapkan Dishub adalah membuat program-program strategis itu adalah penanganan jalan-jalan nih. Dia yang perlu dia tahu, misal di Tangsel, di jalan-jalan provinsi, itu harus perlu penanganan serius di sana, di Kota Tangerang, di jalan-jalan provinsi. Nah, sebagian di Kabupaten Tangerang di jalan-jalan provinsi itu adalah area-area terpadat dan itu adalah wilayah kita. Maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten harus hadir, bukan berarti mengabaikan yang lain. Nah, tingkat kebutuhannya itu besar. Kalau misalkan jalan 10 kilo harus ditempuh sampai 1 jam, 1,5 jam gitu, itu namanya sudah tidak ada penanganan dari dinas terkait. Maka perlu hadir Dinas Perhubungan di sana. Apa saja program-program kerja untuk penanganan macet di wilayah perkotaan, silahkan dituangkan dalam bentuk program kerja dan biayanya. Nah, kita Komisi 4 membackup apa yang menjadi program
dari Dinas Perhubungan. Nah, karena dari dana yang cukup itu jangan sampai dana 12 triliun itu habis buat belanja-belanja yang sesungguhnya kurang signifikan, bukan untuk substansi penanganan masyarakat, penanganan peningkatan ekonomi masyarakat. Lebih banyak digunakan untuk biaya pelatihan yang pelatihannya sesungguhnya diulang-ulang misalkan. Banyakan pelatihannya daripada pengajarannya misalkan. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena program-program kerja substansinya itu kurang diberikan oleh dinas-dinas terkait. Tetapi membuat program-program kerja yang itu kurang berpihak kepada penanganan, pertama penanganan ekonomi masyarakat, penanganan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan, kalau di sum adalah penanganan pengaturan lalu lintas jalan. Nah, itu menjadi penting. Nah, kita berharap Dinas Perhubungan untuk perubahan tahun ini dan murni tahun 2024 adalah konsen di sana, penanganan-penanganan di persimpangan, penanganan-penanganan di U-turn itu belok yang banyak itu ya. Nah, karena itu adalah sebab-sebab kemacetan, sebab-sebab kredit di jalan-jalan provinsi harus segera ditangani. Dan kita membackup, kita mendukung membuat regulasi tentang penganggaran, kita siap membackup apa yang menjadi kebutuhan Dinas Perhubungan. Hari ini, tahun ini berapa ya anggaran kita? Ada sampai 90 miliar? 80, ya 90 miliar. Nah, kalau misalkan dirasa kurang untuk menangani persoalan lalu lintas, ya tambah lagi, nggak apa-apa. Nanti kita bisa split kegiatan-kegiatan yang kita anggap tidak terlalu urgent, ya kita geser, kita alihkan ke situ untuk penanganan lalu lintas di wilayah provinsi. Begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dewan. Ini berkali-kali di garis bawahi adalah negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk tadi menangani satu adalah permasalahannya kemacetan nih, karena memang kita lihat juga di ibu kota Serang pertumbuhan penduduk juga semakin tinggi tadi, kemudian juga diiringi juga kemacetannya juga menumpuk ya Pak kalau di jam-jam tertentu. Pak Sekdis, tadi juga di segmen sebelumnya Pak Eko juga meminta gebrakan nih untuk kemudian juga kita bersama-sama menangani perihal yang dialami di sarana transportasi kita. Silakan, seperti apa Pak Sekdis? Baik Mbak Dia, Dinas Perhubungan itu dalam menyelenggarakan perhubungan itu berpatokan kepada program dan kegiatan. Jadi memang perhubungan ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi lebih fokus ke arah ke keselamatan. Salah satunya itu pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan yang berkeselamatan ya, seperti pemenuhan tempo hari yang viral tentang kecelakaan kereta api. Itu juga satu hal menjadi tanggung jawab kami, walaupun sebenarnya jalan-jalan yang terjadi kecelakaan itu tidak mutlak menjadi tanggung jawab provinsi, karena ada pembagian tugas ya, provinsi, kota maupun nasional. Tetapi pemerintah provinsi selalu hadir untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan beberapa masukan agar kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Dan itu Bapak Gubernur langsung turun ke lapangan untuk mengecek tersebut dan mendatangi para korban bahkan. Kemudian pemenuhan lain seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, ada rambu-rambu petunjuk lalu lintas, baik rambu-rambu yang standar umum, baik larangan, perintah, dan petunjuk, maupun memang rambu-rambu khusus yang menunjukkan suatu daerah. Kita ketahui di daerah selatan itu banyak objek-objek terkait dengan ekonomi maupun sekarang yang viral yaitu menggalakkan pariwisata di selatan. Dan kita sangat mendukung itu dan kita sudah melakukan banyak aksi-aksi, salah satunya mungkin pemenuhan lampu penerangan jalan yang dulu mungkin secara umum lampu itu hanya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan aspek kriminalitas, tapi sekarang sudah berkembang menjadi aspek yang lebih jauh, yaitu untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan. Kemudian hal-hal yang lain seperti lampu lalu lintas, memang kita ada sedikit semacam bukan keterlambatan ya, tetapi ada satu periode yang memang kita belum melakukan upgrading, yaitu di area traffic
control system, yaitu pengembangan ATCS. Memang itu sampai sekarang kita belum melakukan lebih jauh lagi, dan tahun ini kita sudah mengkaji, mudah-mudahan tahun ke depan kita bisa melakukan perubahan teknologi itu, agar ya ini dukungan masyarakat Banten juga bahwa teknologi ini sudah tepat belum digunakan di masyarakat Banten, karena butuh feedback dari masyarakat, butuh ketaatan dari masyarakat, karena semua dilakukan atau diawasi melalui CCTV gitu. Itu salah satunya. Kemudian hal lain seperti pengembangan sistem angkutan massal. Kita sudah melakukan kajian-kajian juga, dan mudah-mudahan salah satunya infrastruktur yang dipenuhi adalah halte yang dibangun, yang ditujukan kepada halte-halte yang lebih bernuansa milenial ya. Artinya halte itu tidak hanya sekedar untuk naik turun penumpang, tetapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti bisa berinternet ria juga, bahkan bisa yang simple-simple ngecas handphone bisa dilakukan di situ, karena memang diperuntukkan di area-area yang publik, terutama di pelajar-pelajar yang sekarang lagi betul-betul lagi sangat kepo ya. Orang Indonesia tuh kepo dengan teknologi, jadi ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya rasa sementara itu yang saya sampaikan. Ya. Baik, ini terkait dengan halte tadi cukup menarik ya Pak Sekdis. Kalau haltenya bagus, milenial, tadi bisa mencas HP, sehingga tidak ada lagi nih para penumpang bus yang kemudian menyetop busnya tidak di halte ya. Ini juga menumbuhkan kesadaran keselamatan tadi berlalu lintas. Pak Eko, mungkin ada tanggapan lagi nih. Mungkin seperti apa nih Pak? Mungkin di jam-jam tertentu, apakah ketika Pak Eko menjadi pengguna jalan juga sudah hadirkah Dishub di sana untuk kemudian juga bersama-sama mengatur tadi lalu lintas yang berkeselamatan tadi? Jadi kalau publik melihat ya bahwa realitas di lapangan itu tidak dielakkan ya. Jadi bus tua, angkot tua ya, ngebul gitu ya, ngetem ya, kan itu yang terjadi ya. Padahal ciri sebuah daerah yang maju itu katanya adalah pindah ke moda transportasi publik. Tapi hari ini di Banten itu lebih suka kepada pribadi ya. Dan kalau kita lihat data kecelakaan secara di global di media, 1 jam itu katanya 3 atau 2 orang meninggal. Jadi kecelakaan itu kan tsunami ya, 24.000 per tahun meninggal itu. Tadi saya lihat Pak Dewan sama Dishub itu bicara lebih ke modern ya. Saya itu di kampung Pak Dishub. Jadi saya itu saksi bahwa ketika orang sakit itu dipandu ya ke puskesmas itu 15 itu betul ya. Jadi kalau di kampung itu di sana, jadi jalan itu sesuatu yang yang vital ya. Terus yang kedua yang lupa dalam diskusi ini misalkan mobil besar, odon ya istilahnya itu. Nah kalau bagi masyarakat kita itu mobil besar, mobil tambun itu adalah biang keladi dari kesemrawutan, kecelakaan itu biasanya itu Pak. Itu padahal aturannya sudah ada tetapi belum dilakukan oleh pemerintah itu. Bagi saya itu ada 2 ya. Pertama adalah memang di Banten itu jalannya sempit. Kan idealnya 2x6 meter jalan itu. Terus yang kedua memang rambu-rambu kita yang tadi bilang Pak Dewan itu masih semrawut. Belum ada ya. Nah, kalau kita baca di regulasi misalnya 74 tahun 2001 mobil besar itu kan harus ada perisai, harus ada pelindung. Saya pikir nggak ada itu. Nah, pengusaha itu memang bagi kata masyarakat emang jalan punya nenek moyang lu gitu kan. Bagi kami itu sudah merampas hak-hak publik, dan saya pikir mereka harus bertanggung jawab. Dan hikmah dari clue saya itu bahwa memang sudah ada aturan di Provinsi Banten itu, tentu memang butuh kesepahaman multi pihak dalam untuk melaksanakannya itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Sekdis kembali ya, dan juga Pak Dewan. Namun kita harus rehat kembali. Pak Dewan, Pak Sekdis, masih ada 2 segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ditahan dulu pertanyaannya, nanti kita akan mengundang para audiens ya dan peserta diskusi untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita di segmen keempat nanti ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Dewan dan juga Pak Sekdis. Tadi ada tanggapan dan juga respon dari Pak Eko nih Pak. Mungkin ada tanggapannya dari Pak Dewan terlebih dahulu. Baik, di terima segmen kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya kira itu menjadi penting juga. Publik juga ingin nyaman di jalan. Dan saya kira penegakan aturan terhadap beban kendaraan dan lebar kendaraan, panjang kendaraan, benar-benar harus ditertibkan gitu ya. Kita juga memang perlu pembangunan, bahwa mereka bekerja untuk sebuah pembangunan, tetapi kita juga ingin tertib. Membangun negeri ini, membangun bangsa ini juga ada aturannya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar alasan membangun kemudian jalan di jalan tidak tertib, kemudian jalan jadi cepat rusak dan lain sebagainya. Oleh karena alasan tersebut, penegakan aturan tetap harus dilakukan. Nah, sekali lagi kita minta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan itu, penertiban itu. Nah, kalau juga tidak tertib-tertib ya dicabut aja izin operasional dari kendaraan itu. Nah, kita ingin semua adalah berlalu lintas secara nyaman. Masyarakat secara yang umum misalkan yang mau berangkat kerja melalui jalan provinsi, itu harus mereka merasa nyaman di perjalanannya. Yang baik yang motor, sepeda ataupun roda 4, yang kecil-kecil misalkan merasa nyaman tidak terganggu oleh kendaraan-kendaraan besar yang overload. Dan kendaraan-kendaraan umum yang besar yang lainnya misalkan tidak tertib, termasuk pengendara pribadi yang tidak tertib harus ditertibkan. Ketika semua sudah tertib dan saya kira kita akan nyaman di jalan, berada di jalan gitu. Tidak jangan sampai kemudian masyarakat ketika ingin bepergian merasa terancam di jalan. Nah, kenyamanan itu penting, harus diberikan, harus diberi pelayanan secara prima kepada masyarakat bahwa ketika menggunakan jalan umum mereka nyaman. Baik jalan yang nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten kota, mereka merasa nyaman. Nyaman itu harus diciptakan, tidak dibiarkan. Cara penciptaannya bagaimana? Ya tertib lalu lintas yang pertama, kemudian penegakan aturan, dan penambahan aparatur di jalan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dewan. Nah, ini penegasan kembali ya kepada Disub yang harus senantiasa hadir ya untuk memberikan pelayanan tadi. Dan bahkan tadi di segmen sebelumnya kita dengan tegas Pak Dewan juga kalau anggarannya kurang boleh ditambah gitu ya Pak Dewan ya kira-kira ya. Iya baik, silakan Pak Sekdis, ada tanggapan juga terkait dengan statement Pak Eko di segmen sebelumnya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Saya ucapkan terima kasih Pak Eko atas beberapa hal yang sudah memberi warna juga ya, karena memang sebenarnya pertanyaan Pak Eko itu sudah mewakili publik sudah lama itu. Dan kita pun di sisi pemerintah kadang-kadang menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satunya dampak keberadaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kemarin itu, ada beberapa hal memang yang di kewenangan kita itu yang sudah ditangani oleh pusat. Namun karena memang kita di daerah, kita punya niat dan apa ya istilahnya keinginan agar setiap yang ditangani oleh pusat itu juga bisa bermanfaat untuk daerah. Terutama apa yang disampaikan Pak Eko tadi, ada banyak jalan atau mungkin angka kecelakaan yang diakibatkan oleh overloading ya Pak ya, kira-kira kendaraan-kendaraan yang mempunyai tonase besar. Dan Dinas Perhubungan dalam hal ini memang sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya mungkin berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota, karena manajemen dan rekayasa lalu lintas itu ada di wilayah kabupaten dan kota masing-masing. Itu membuat semacam jam operasi untuk kendaraan-kendaraan tersebut, membatasi mereka agar di jam-jam sibuk pagi dan siang itu memang perlu diatur agar tidak bercampur dengan lalu lintas publik secara umum. Namun memang hal itu perlu diawasi intens, dan keterbatasan kita adalah untuk
mengawasi tersebut untuk setiap hari, karena kadang-kadang dimanapun itu biasanya pencuri itu lebih pintar daripada yang dicuri ya Pak ya, karena dia selalu mencari waktu dan waktu itu selalu dimanfaatkan. Dan langkah-langkah selanjutnya adalah seperti kita melakukan penindakan, tetapi penindakan itu memang masih menjadi pertanyaan terhadap efek jera, karena memang harus menahan kendaraan, tetapi penahanan kendaraan ini harus dibutuhkan mungkin lapangan parkir yang cukup untuk menjamin kendaraan tersebut tidak beroperasi atau tidak berjalan. Dan itu selama kita menahan itu kan tanggung jawab ada di kita. Nah ini yang jadi pertanyaan, tanggung jawab tersebut kira-kira mampu nggak kita untuk melakukan itu, sehingga langkah yang paling mudah adalah melakukan tilang atau mungkin penindakan terhadap pelanggaran ringan. Dan itu wallahu itu apakah betul-betul membuat ringan atau tidak, dan itu mungkin jawabannya ada di pengadilan ya, kira-kira apakah merasa berat atau tidak berat. Kemudian hal yang lain, kita berusaha terus setiap ada kendaraan yang beroperasi tersebut untuk mengarahkan agar tidak parkir di sepanjang jalan, terutama di lintas-lintas, bahkan di lintas Palima sampai arah Polda pun kita pun selalu intens untuk menyampaikan bersama teman-teman di Pol PP bahkan kepolisian. Saya rasa itu yang upaya-upaya yang kami lakukan dalam hal itu, dan mudah-mudahan memang hal itu terus berjalan sepanjang peraturan itu masih berlaku dan kami melakukan hal-hal baru dan komunikasi ke pusat juga tentang beberapa hal yang menjadi kendala di daerah. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Sekdis atas responnya. Saya mau kembali ke Pak Eko. Kalau kita tarik lagi kepada tema kita hari ini adalah menggugah kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak dini ya Pak ya. Tadi berkaitan juga ini menjadi salah satu indikator ketika setiap jam kita masih menemukan kecelakaan di Provinsi Banten. Lalu seperti apa yang kemudian bisa dilakukan bersama-sama bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan tadi berlalu lintas yang berkeselamatan Pak? Baik, jadi kalau ditanya sebab dari kecelakaan ada 3, ada 4 ya, pengemudi, kedua kendaraannya, ketiga adalah jalan, keempat cuaca. Tapi rata-rata itu pengemudi ya. Nah, dari sebuah data yang meninggal di jalan raya itu rata-rata usia 14-24 Pak Disub ya. Jadi mereka. Nah, itu bagus pertanyaannya yang aktif. Jadi persoalan ini bukan jangan dianggap kecil ya, ini persoalan besar. Jadi kadang-kadang di daerah itu kayak BM, kan ada anak sekolah nge-BM ya, naik mobil terbuka lalu meninggal. Itu dianggap sepele oleh Pemda setempat. Tapi bagi kami ini adalah masalah besar ya. Itu harus dijadikan sebuah alarm bahwa persoalan transportasi adalah persoalan kemanusiaan, persoalan yang sangat universal. Misalkan begini, hampir setiap inisiatif persoalan transportasi itu publik itu kadang-kadang tidak pernah tahu ya. Jadi jangan menyalahkan masyarakat atau publik, karena selama ini arah pembangunan transportasi itu nggak jelas. Jadi bingung nggak mau ngapain pemerintah warga bantunya gitu kan. Jadi artinya kelembagaan itu penting juga, jadi jelas. Jadi artinya kajian-kajian yang mendalam tentang persoalan transportasi itu penting, karena itu nanti bentuknya adalah berbentuk pedoman ya. Kalau istilah kami adalah bingkai grand design, tadi Pak Dewan bilang. Jadi butuh RPJMD masuk, di situ ada politik anggaran Pak Dewan ya. Targetnya apa? Target dari pengelolaan transportasi ini apa kan gitu. Apakah mungkin dibentuk lembaga khusus misalkan ngurusin ini gitu kan udah ada di sub ya. Tapi saya pikir itu jadi bagi publik jadi butuh sebuah gagasan, platform, butuh sebuah yang menarik ya. Kita tahu orang Banten itu saya pikir sudah 80% punya handphone ya. Apalagi dinamika di masyarakat, entitasnya sekarang anak-anak muda itu sudah lebih ke digitalisasi ya. Saya pikir arahnya lebih ke sana. Jadi sudah saatnya Banten dalam hal ini di sub punya sebuah program. Percuma program bagus tapi tidak dibalut dengan media sosial atau digitalisasi, itu tidak akan berhasil. Terima kasih. Baik. Lebih mengikuti zaman lagi ya Pak Eko ya, hal-hal yang kemudian bisa dekat juga dengan generasi milenial sehingga tadi kesadarannya juga bisa
kita bangun dan tingkatkan kembali. Masih ada satu segmen Pak Dewan, Pak Sekdis dan juga Pak Eko. Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, kita kembali dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya, menggugah kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak dini dan juga tadi ada banyak sekali beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung sarana prasarana transportasi yang baik, termasuk juga infrastruktur yang baik juga untuk meningkatkan pertumbuhan, mobilitas dan juga keselamatan dalam berkendara. Kita masuk ke segmen keempat, kita akan memberikan kesempatan kepada para audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita di hari ini. Saya akan persilahkan pertanyaan untuk yang pertama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atik Nur Hasanah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ingin izin bertanya kepada Pak Dewan dan Pak Eko terkait pembangunan transportasi di Banten. Apa keluhan atau aspirasi yang mungkin banyak diterima dari masyarakat, terutama soal jalan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Kita jawab dulu ya Pak ya, khawatir lupa. Baik, silakan Pak Dewan pertama. Terima kasih Atik ya dari Untirta. Keluhan dari publik pasti banyak sekali. Kemudian termasuk keluhan dari kabupaten kota, sehingga kabupaten kota meminta kepada provinsi untuk meningkatkan status jalan dari kabupaten menjadi jalan provinsi. Banyak yang sudah kita terima peningkatan status itu. Karena keluhan dari masyarakat terhadap penanganan jalannya masih rusak, jalannya becek, kita tidak bisa menangani. Kenapa tidak bisa menangani? Karena itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Maka langkah yang strategis yang dilakukan adalah meningkatkan status. Kalau jalan provinsi itu hanya tinggal 12 kilo yang belum tertangani. Tapi bukan tanpa masalah, masih ada masalah-masalah lain seperti pelebaran jalan, membuat flyover, nah duplikasi jembatan itu jembatan satu nggak cukup, macet terus, bikin 2 jembatannya gitu. Ya karena jalannya udah lebar, jembatannya masih kecil. Nah keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap transportasi banyak, termasuk fasilitas umum lainnya, fasilitas kendaraan umum misalkan fasilitas dari ibu kota provinsi menuju pusat keramaian, misalkan fasilitas kendaraan umum belum banyak. Nah, ini menjadi PR buat kita agar bisa memberi pelayanan kepada publik. Biasanya kalau swasta masuk itu kalau jalurnya ramai, kalau jalurnya sepi mereka agak kurang tertarik. Pemerintah harus memfasilitasi. Kalau pemerintah pusat ada yang namanya Damri. Nah, kalau provinsi mungkin nanti kita akan bikin Banten Trans gitu ya, Trans Banten. Nanti untuk menjawab persoalan-persoalan keluhan publik itu tadi. Sekarang kampus Untirta ada di wilayah Cindang Sari. Dari satu kampus Pakupatan menuju kampus itu kan jauh. Nah, perlu fasilitas sarana kendaraan umum. Pemerintah provinsi ingin memfasilitasi itu. Kampus UIN misalkan ada di KP3B, yang satu ada di tengah kota. Nah kita juga ingin memfasilitasi itu. Jadi fasilitas umum lainnya, misalkan fasilitas kendaraan umum lainnya menghubungkan dari Cikande sampai ke Merak, kemudian dari Anyer sampai ke wilayah Tangerang dan lain sebagainya. Kita ingin fasilitas-fasilitas umum itu terpenuhi. Sehingga publik merasa nyaman dan merasa hadir. Negara hadir di tengah masyarakat, mereka merasa terlayani. Sehingga pembayaran pajak masyarakat dinikmati langsung oleh masyarakat, ya, bukan oleh aparaturnya saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Dewan. Kita ke Pak Eko, nanti mungkin Pak Sekdis juga boleh menambahkan ya Pak ya, dan juga memberikan respon. Silakan Pak. Baik, ada joke yang sangat melegenda itu. Jadi kalau kita tidur di bus, lalu jalannya kebangun ya, itu gara-gara jalan, oh ini udah Pandeglang, udah Lebak. Itu sebenarnya ada maknanya. Jadi maknanya itu bahwa ada sebuah perbandingan antara provinsi satu dengan provinsi kita gitu ya. Nah begini, jadi kalau kita ngomongin jalan di Banten itu agak tidak etis ya. Karena apa? Kita dekat dengan ibu kota, dekat dengan Jakarta. Jadi gini, misalkan ada 3 parameter. Banten hari ini indeks kebahagiaannya terburuk Pak, 2 terbawah. Itu kita tidak menyalahkan, itu BPS ya. Terus yang kedua, pengangguran kita itu ranking 1 se-Indonesia. Padahal 14.327 perusahaan ada, tapi kita nganggur ya ke 1. Anggaran ada, pada Dewan tadi bilang, duit banyak, bukan persoalan duit, tetapi tidak konvergen kepada intinya. Lalu kemiskinan ekstrim, stunting ini itu kan tinggi di kita. Ini asumsi saya, itu gara-gara jalan sebenarnya, gara-gara infrastruktur. Misalkan begini, ada kecelakaan di jalan, apakah kita berantem? Ini jalan desa, ini jalan kabupaten, enggak kan? Bagi masyarakat, ya jalan-jalan aja. Pak Disub, saya ke Solo, di Solo itu setiap jalan ada namanya loh. Jalan kabupaten, jalan provinsi. Saya pikir perlu diadopsi juga tuh di Banten gitu ya. Itu kira-kira itu sebagai apa? Bahwa jalan itu adalah, infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Memang itu harus menjadi prioritas ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Sekdis mungkin ada tanggapan tambahan? Boleh, silakan. Ya, kalau saya sedikit saja tambahannya, tadi yang sudah disampaikan Pak Dewan dan Pak Eko sudah cukup komprehensif. Tapi yang jelas transportasi itu hadir untuk mempermudah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhannya, lokasi mana yang membutuhkan atau mungkin yang melakukan pergerakan. Jadi angkutan hadir pun pada saat posisi infrastruktur sudah membaik. Semua di Banten tinggal 12% yang belum ya Pak, 12 kilo yang belum. Artinya PR pemerintah kecil, sehingga memang tugas kami sebagai aparat perhubungan yang melengkapin yang sudah mantap gitu, kira-kira gambaran gitu. Tetapi tidak hanya sekedar hanya melengkapin, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan intinya transportasi adalah menjawab aktivitas suatu daerah, kira-kira gitu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Mbak Ati, mungkin tadi jawabannya seperti itu ya. Semoga tidak puas, nanti bisa ditanyakan lagi ke Pak Dewan, Pak Sekdis dan juga Pak Eko. Baik, saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk penanya yang kedua. Silakan berdiri, sebutkan nama dan juga asalnya dari mana. Baik, izin bertanya. Nama saya Arhan dari Universitas UIN Banten. Kami sebagai mahasiswa perlu edukasi soal kedisiplinan berlalu lintas. Apakah ada program di Sub Banten terkait sosialisasi kesadaran berlalu lintas kepada anak muda, terutama mereka yang berada di daerah? Siap, cukup. Baik, boleh tepuk tangan untuk Arlan ya? Baik, ini langsung ke Pak Dishub. Pertanyaannya, apakah kemudian tadi ada program khusus yang diselenggarakan oleh Dishub untuk membangun kesadaran sejak dini untuk anak muda? Silakan. Baik, terima kasih Kang Arhan atas masukannya dan pertanyaannya. Jadi memang selama ini Dinas Perhubungan itu bukan membuat suatu program khusus, tetapi mungkin yang menjadi prioritas bagi Provinsi Banten. Sebenarnya program itu banyak. Kalau mau diurut secara umum mungkin banyak sekali, tapi perlu anggaran. Dan yang menjadi prioritas saat ini adalah program pembinaan terhadap usia dini, mulai dari PAUD, kemudian sampai ke SMA, sosialisasi terhadap keselamatan. Jadi kami selalu memberikan edukasi ke SMA-SMA tertentu yang mungkin idealnya seluruh SMA. Tapi kami hanya mencari sampel di utara, sampel di selatan yang kira-kira kaitannya dengan tingkat tingkat semacam kedisiplinan suatu daerah. Kemudian juga kami menyelenggarakan semacam lomba pelajar pelopor dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun kemarin Banten itu nomor 2 senasional. Tepuk tangan dulu dong untuk Banten.
Kalau saya ngatakan Banten nomor 1, tapi mungkin belum rezekinya aja, karena memang pada saat itu yang saya perhatikan itu Banten sudah di luar kapasitas, dan saya sendiri salut karena level SMA menyampaikan itu sudah seperti level S1 dan S2. Kami bahkan memberi semacam apresiasi bagi yang dapat ranking 1 di provinsi dan ranking 2, kami tawarkan untuk sekolah kedinasan di STTD. Jadi begitu besarnya apresiasi Banten terhadap para pelajar yang betul-betul mempunyai mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kedisiplinan dan pemahaman yang cukup tinggi terhadap kedisiplinan. Dan kami juga membuat semacam forum keselamatan yang isinya para pelajar tersebut, sehingga mereka bisa beredukasi, bahkan melakukan hal-hal tertentu positif dan melakukan action-action yang mungkin yang semuanya nanti berdasarkan adalah keterlibatan pemerintah juga di situ. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Penanya pertama dan juga penanya kedua, terima kasih banyak. Mungkin sebelum nanti ke closing statement, saya ingin tahu juga seperti apa targeting Pak yang kemudian dilakukan oleh Pemprov dari Pak Dewan. Silakan. Ya baik, saya kira kita bukan sekedar meningkatkan angka-angka belanja, tetapi adalah meningkatkan angka-angka keselamatan berkendara, keselamatan berlalu lintas. Itu penting, maka peningkatan anggaran juga harus paralel dengan peningkatan program keselamatan berlalu lintas. Kemudian termasuk adalah di dalamnya edukasi kepada generasi muda, mulai dari kampus-kampus, SMA, SMP, dan sederajat lainnya, karena ada Sanawi, ada Alia, dan lain sebagainya, sampai ke tingkat anak-anak TK. Kita harus diberi kesadaran berlalu lintas. Sekali lagi itu menjadi penting, jangan sampai mereka nanti tahunya yang namanya pengatur lalu lintas adalah Pak Ogah, itu bahaya. Gitu ya. Baik. Pak Eko sudah mencatat-catat, mungkin ada respon dulu sebelum closing. Oh, untuk closing saja. Pak Sekdis, ada target-target tertentu yang mungkin ingin direalisasikan ya di tahun ini? Baik Mbak Dea, Dinas Perhubungan dalam hal ini selalu berorientasi kepada program. Memang apa yang kami susun program dan kegiatan tersebut tentunya tidak semuanya serta-merta bisa berjalan dengan maksimal. Tapi kami berharap dengan dukungan semacam feedback dari masyarakat pun kami bisa menyelenggarakan program-program tersebut lebih tepat kepada publik gitu loh. Bukan berarti yang sekarang tidak tepat, tetapi kami ingin suatu feedback dari masyarakat, karena memang kalau tidak ada feedback itu serasa kita udah paling benar aja mengerjakan sesuatu, sehingga feedback itu penting. Dan kami selalu mendapat laporan dari masyarakat melalui span lapor dan kami tindak lanjuti segera, seperti misalnya lampu di suatu tempat mati, kami lakukan tindakan. Dan harapan kami ke depan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa teraspirasi dengan baiklah. Artinya masyarakat jangan hanya sekedar diam ya, tapi menyampaikan kepada ada Pak Dewan, ada pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang bisa disampaikan tentang kekurangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Saya rasa itu. Baik Pak Sekdes, mungkin ada platform helpdesk atau mungkin aduan yang bisa dihubungi melalui Dishub? Apakah ada? Kalau platformnya secara nasional dan secara provinsi regional ini kita ada span lapor ya. Nanti dikunjungi aja di web resmi pemerintah provinsi, cek Q Dinas Perhubungannya, di sana sudah ada nanti untuk disampaikan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang mungkin mengganggu atau mungkin yang menjadi unek-unek atau mungkin hal-hal yang mungkin kami nggak sampai kepikir sampai ke situ, tapi teman-teman semua sudah bisa menyampaikan kepada kami. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tiga narasumber kita. Ya, kita sudah di penghujung waktu diskusi dan juga talk show kita. Mungkin masih ada banyak ya teman-teman yang ingin bertanya, namun nanti bisa kita sambung lagi di lain waktu. Kita ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Pak Eko dulu ya, dari ujung dulu. Nanti di pamungkasnya di Pak Dewan. Silakan Pak Eko. Baik, ini di share image dulu. Jadi saya itu paling pusing ada ibu-ibu send kiri tapi belok kanan gitu. Jadi kalau lihat di Google di Jepang itu kan tidak ada klakson, tidak ada sirine ya. Jadi mereka maju tetapi beradab.
Jadi closing statementnya, membangun transportasi, membangun infrastruktur adalah membangun peradaban, membangun masa depan. Dan kunci dari edukasi lalu lintas adalah adab, perilaku, kesadaran, dan ujung-ujungnya adalah taat hukum. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadopsi ya negara-negara berkembang dan juga maju seperti di Indonesia. Pak Sekdis, silakan closing statementnya. Baik, lain Pak Eko, lain kami Pak Bu. Jadi kalau dari Dinas Perhubungan, kami ingin program yang kami jalankan itu betul-betul berorientasi kepada keselamatan, sehingga kami mengajak masyarakat untuk terus memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Banten tentang apa yang kami lakukan ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Terakhir Pak Dewan, silakan. Berlalu lintas itu perlu nyaman, perlu aman. Maka layani masyarakat untuk mencapai keselamatan dan keamanan serta kenyamanan berlalu lintas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih banyak Bapak Haji Ali Nurdin Agani SHMH, anggota Komisi 4 DPR Provinsi Banten. Ada Pak Suska ya, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dan juga Pak Eko selaku akademisi dan juga tokoh masyarakat kita. Dan kita berharap semuanya adalah tadi pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan juga infrastruktur yang mendukungnya adalah untuk kenyamanan kita bersama, dan juga tadi adalah membangun sarana prasarana transportasi dan infrastruktur adalah juga membangun peradaban, sehingga kesadaran dan juga sinergitas yang dibangun antara pemerintah dan juga para pengguna jalan sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Dan pemirsa, terima kasih banyak. Nanti kita akan sambung lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten di edisi menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.